Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniawati, mahasiswa dari Universitas Argopuro Jember dengan nomor induk mahasiswa 221F10161. Kali ini saya membuat video untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah disabilitas Laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Bagaimana pengertian dari tunalaras? Ciri-ciri dari tunalaras. Dan karakteristiknya. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian dari tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras sering disebut sebagai anak tunasosial karena tingkah laku yang ditunjukkan bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Beberapa contoh perilaku tunalaras berwujud mencuri, mengganggu teman, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Anak tunalaras juga sering disebut sebagai gangguan emosional atau emotionally disturbed. Anak dengan kekacauan psikologis, psychologically disorder, atau dengan hambatan emosional, karena mereka cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga sering mengalami konflik baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Halalan dan kawan-kawan di tahun 2019 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah they who has behavior that goes to an extreme, a problem that is chronic, and the behavior that is unacceptable because of social or cultural expectation. Artinya, individu dengan tunalaras adalah individu yang memiliki tingkah laku ekstrim, kronis, dan perilaku yang tidak diterima oleh norma sosial dan budaya. Dengan demikian, seseorang dengan gangguan tunalaras memiliki perilaku yang sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat luas, bukan sekedar bertingkah agresif atau emosional sesaat saja. Lebih spesifik lagi, Bauer dalam Delphi tahun 2016 menyatakan bahwa seorang anak dikatakan memiliki hambatan emosional atau tunalaras apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut ini. 1. Tidak mampu belajar. 2. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. 3. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal.
4. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. 5. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Dapat disimpulkan bahwa tunalaras adalah individu dengan gangguan emosional atau kekacauan psikologis lainnya, sehingga menyebabkan ia selalu berperilaku di luar norma sosial dan budaya, secara ekstrim dan kronis secara berkelanjutan, sehingga kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri dari tunalaras. Ada beberapa hal yang dapat mencirikan seorang anak dianggap sebagai tunalaras. Secara sederhana, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku, anak yang mengalami kecemasan berlebihan, anak yang agresif, sosial, dan anak yang tidak matang. Menurut Marlina, tahun 2015, masing-masing klasifikasi atau macam jenis tunalaras tersebut memiliki ciri berbeda yang akan disampaikan sebagai berikut. 1. Ciri gangguan perilaku. Ciri anak yang mengalami gangguan perilaku adalah sebagai berikut. 1. Suka berkelahi, memukul dan menyerang. 2. Pemarah. 3. Tidak mau mengikuti peraturan. 4. Merusak milik orang lain maupun miliknya sendiri. 5. Tidak sopan, kurang ajar, dan kasar. 6. Tidak dapat bekerja sama, penentang, dan kurang perhatian. 7. Suka mengganggu. 8. Negativistik, gelisah, pembolos, dan suka merebut. 9. Pemarah, mencari perhatian, dan suka pamer. 10. Suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, hiperaktif, pembohong, tidak dapat dipercaya, dan suka mengeluarkan suara aneh. Suka iri hati, cemburu, membantah. 12. Ceroboh, mencuri, mengacau, dan menggoda. 13. Menolak mengakui kesalahan dan suka menyalahkan orang lain. 14. Mementingkan dirinya sendiri. Ciri anak pencemas. Ciri anak pencemas adalah sebagai berikut. 1. Tegang, cemas yang berlebihan, terlalu pemalu, suka menyendiri, mengasingkan diri, dan tidak punya teman. 2. Perasaan tertekan, sedih, merasa terganggu, sangat sensitif, mudah sakit hati, dan mudah merasa dipermalukan. Merasa tidak berharga, kurang percaya diri, dan mudah frustasi, dan sering menangis. 4. Menyimpan rahasia, pendiam, dan bungkam. Ciri anak agresif sosial. Ciri anak yang agresif sosial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki perkumpulan yang tidak baik. 2. Mencuri bersama anak-anak lainnya. 3. Menjadi anggota satu geng. 4. Berkeliaran sampai larut malam. 5. Melarikan diri dari sekolah. 6. Melarikan diri dari rumah. Ciri anak yang tidak matang. Ciri anak yang tidak matang adalah sebagai berikut. Kecemasan, stres, fobia,
1. Kurang perhatian, gangguan konsentrasi dan melamun. 2. Canggung, kurang koordinasi, suka bengong, berangan-angan lebih tinggi. 3. Kurang inisiatif, pasif, ceroboh, suka mengantuk, kurang minat dan mudah bosan. 4. Tidak tabah, tidak gigih, mencapai tujuan dan sering gagal menyelesaikan tugas. 5. Berpakaian tidak rapi. Ada beberapa karakteristik dari tunalaras. Karakteristik anak tunalaras menurut Ibrahim dalam Asrori 2020 adalah sebagai berikut. 1. Intelijensia prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal dan memungkinkan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental. Serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasannya. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi. Akademisnya meningkat dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. 2. Persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sering melakukan aktivitas kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Oleh karena itu, disinilah penting letaknya pembelajaran pendidikan jasmani seperti permainan sepak bola bagi anak tunalaras. Klasifikasi tunalaras. Selain berdasarkan ciri atau karakteristiknya di atas, klasifikasi tunalaras menurut Santoso, penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut jenis gangguan atau hambatan, tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang memiliki hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang sedih, lambat cepat, marah, dan rileks tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. 2. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup, bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti orang, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Sementara itu, ditinjau dari berat ringannya kenakalan, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis di bawah ini. 1. Besar kecilnya gangguan emosi, artinya
semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, maka dalam rasa negatif semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. 2. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesuaian atau penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. 3. Berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. 4. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. 5. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Faktor penyebab tunalaras. Menurut Halalan dan kawan-kawan tahun 2019, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketunalarasan, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Faktor biologis. 2. Faktor keluarga. 3. Faktor sekolah. 4. Faktor budaya. 5. Perkembangan tunalaras. Menurut Suci Hati Sumantri tahun 2014, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dan kelainan tingkah laku anak tunalaras. Dan ciri menonjol dari hambatan perkembangan tersebut adalah 1. Kehidupan emosi yang tidak stabil. 2. Ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat. 3. Pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangannya. Kematangan emosional anak tunalaras ditentukan dari hasil-hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagaimana emosi itu hadir dan bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Perkembangan emosi ini berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan usia. Jika dibiarkan dan tidak ditangani, berbagai hambatan perkembangan tunalaras ini akan mengakibatkan mereka semakin kesulitan dalam bersosialisasi. Anak tunalaras akan semakin sulit untuk berperilaku dewasa dan akan mengalami kemunduran sikap-sikap sosial dan emosionalnya. Kondisi emosi anak tunalaras cenderung tidak stabil, dan ketidakstabilan aspek emosi ini dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Wujud konkretnya adalah sering menampakkan perilaku yang menyimpang, seperti mudah tersinggung, sedih, acuh tak acuh, keras kepala, merasa cemas, agresif, menarik diri dari pergaulan, dan lain sebagainya.
Demikian video ini saya buat. Video ini saya buat untuk menuntaskan ujian tengah semester dengan mata kuliah disabilitas laras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.